Kalau kita butuh energi, normalnya kita akan makan. Tapi kenapa ketika kita terlalu banyak makan, justru kita akan kelelahan dan seperti tidak punya energi? Selamat datang di Teh atau Kopi. Prediksi orang-orang dulu kalau dengan teknologi, manusia akan jadi lebih santai dan bisa menikmati hidup. Sepertinya nggak 100% akurat. Yang terjadi seperti yang bisa kita lihat sekarang. Sumber informasi yang tidak terbatas dan sangat mudah didapatkan justru bikin kita semakin kecanduan mengkonsumsinya. Tanpa sadar, kita haus untuk terus mengetahui hal-hal yang sering kali justru tidak penting untuk kita. Kita takut ketinggalan, khawatir nggak update, misalnya notifikasi WhatsApp, Telegram, atau Line, semuanya menyala siap berlomba dengan sosial media Instagram, Facebook, dan lainnya untuk merebutkan perhatian kita. Kita takut kalau HP-nya dalam mode silent. Atau ingat nggak sih setiap kita keluar, terus ternyata lupa bawa HP-nya, kita rela balik ke rumah hanya buat ngambil HP-nya itu. Kita takut ada satu kabar yang terlewat, nggak mau ketinggalan walaupun cuma beberapa menit aja. Selalu muncul rasa wajib untuk baca A sampai Z atau nonton video semua yang kita subscribe di YouTube, dan masih banyak antrian-antrian lain yang nggak akan ada habisnya seperti tontonan Netflix, deretan library musik yang harus terus kita update. Sampai kita merasa stres, nggak bisa ngikutin semuanya. Kita nggak bisa membedakan mana lagi informasi yang benar dan mana lagi informasi yang salah. Gejala-gejala ini disebut sebagai information fatigue atau kelelahan informasi, kondisi kita yang kelelahan dengan banjir informasi yang ada. Mirip seperti ketika kita terlalu banyak makan. Apa aja sih efek-efek samping dari kelelahan informasi atau information fatigue ini? Yang paling jelas yang pertama adalah rasa bersalah. Akan muncul rasa bersalah, kenapa kita nggak sanggup untuk terus menikmati informasi yang ada. Kita seperti sudah terlanjur berinvestasi di suatu perusahaan, karena kita udah ngeluarin duit, mau perusahaannya serugi apapun, akhirnya kita terus ngeluarin duit tanpa mempertimbangkan apakah worth it untuk terus investasi ke perusahaan ini, atau apakah layak kita terus tanpa berhenti mengkonsumsi informasinya. Kita akan muncul rasa bersalah, bahkan muncul rasa bodoh, merasa kurang dari yang lain, bikin jadi nggak percaya diri. Ingat nggak sih kalau teman-teman di sekolah ngumpul terus ngomongin misalnya nonton kartun episode semalam, terus kita ternyata nggak nonton, kita berusaha sok tahu, atau mungkin buat teman-teman yang cowok sering nonton bola, terus karena takut padahal nggak suka sama bola tapi takut nggak gaul, takut nggak update, akhirnya karena berasa bersalah akhirnya ngelihat Google atau ngelihat live score misalnya, cari tahu skornya berapa sih, biar paling nggak pas ngobrol nanti nggak ketinggalan siapa yang golin, berapa skornya. Ini adalah salah satu efek dari information fatigue. Efek berikutnya adalah merasa terburu-buru. Meskipun terasa lelah, rasa endorfin atau rasa semangat yang muncul justru semakin bertambah. Kita harus terus mengkonsumsi berita berikutnya untuk menghilangkan rasa ini. Akhirnya kita jadi terburu-buru untuk ngerjain sesuatu. Semuanya harus cepat selesai agar kita bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Berharap kita bisa nyelesain semuanya. Kita baru selesai baca email, langsung mau ngeliat inbox yang ada di HP lagi, langsung mau ngeliat notifikasi yang ada di Facebook lagi, langsung lihat mention yang ada di Twitter lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Rasa ini cuma hilang ketika benar-benar semuanya udah selesai. Bayangin waktu yang akan terbuang ketika kita tidak hati-hati, tanpa sadar aktivitas yang sebenarnya penting yang justru harus kita lakukan, jadi kita kerjain secara terburu-buru. Berikutnya menjadi sulit konsentrasi. Untuk konsentrasi pun jadi sulit, kita nggak bisa fokus ngerjain apa yang sebenarnya penting atau apa satu hal yang mau kita kerjakan. Kita justru jadi mau ngerjain semuanya karena seakan-akan orang lain bisa semuanya, orang lain bisa nguasain semuanya yang kita lihat di sosial media. Akhirnya kita pun mau melakukan hal yang sama. Kita jadi latah ketika orang lain heboh melakukan ini, kita pun mau ngelakuin ini. Kita takut tertinggal dengan teman kita yang sedang bahagia di sosial media sana.
Kita mau nguasain semua skill secara bersamaan. Seperti pepatah Rusia, kejar 2 kelinci, maka kamu nggak akan mendapatkan keduanya. Berikutnya, kita akhirnya sulit mengambil keputusan. Karena jumlah informasi yang terlalu banyak dan yang pasti nggak semuanya valid, apalagi zaman hoax seperti sekarang, kita nggak tahu lagi nih mana yang sebenarnya berita yang benar-benar benar. Kita jadi bias dalam mengambil keputusan atau jadi sama sekali nggak bisa mengambil keputusannya. Kita takut karena udah pernah ceritanya dibohongin sama suatu berita, kita jadi takut, apakah berita ini benar ya? Walaupun berita itu terlepas dari kebenaran berita itu sendiri. Kita jadi takut, mau keluar rumah jadi takut, mau berteman sama orang jadi takut, karena terlalu banyak informasi salah yang datang sama kita. Dan yang terakhir, kita jadi lupa dengan tujuan sebenarnya. Karena asyik mengejar semua berita yang tidak ada habisnya ini, kita jadi lupa apa sih sebenarnya yang mau kita kerjakan, apa yang sebenarnya menjadi tugas kita hari ini. Larut dengan perlombaan dengan orang lain, dan informasi-informasi yang terus datang ke kita. Lupa dengan apa yang sebenarnya penting untuk diri kita sendiri. Sepertinya kita perlu diam sejenak dan berpikir, apa sih sebenarnya yang penting dan yang menjadi tugas kita hari ini. Derek Sivers pernah bilang, kalau informasi adalah jawabannya, maka kita semua akan sudah menjadi seorang milioner dan sudah punya six pack. Tentu secara literally kita bisa dengan mudah menggoogle gimana cara six pack, gimana cara sehat, gimana cara kaya, gimana cara bahagia, semuanya bisa kita google sekarang atau bisa kita cari informasinya. Bahkan gak jarang muncul guru-guru atau ahli-ahli yang mengajarkan hal-hal spesifik ini. Tapi apakah kita semua sekarang udah jadi kaya? Atau apakah kita semua sekarang udah jadi bahagia? Sayangnya enggak, karena informasi bukanlah jawabannya. Jadi jangan takut ketika kita kekurangan atau ketinggalan informasi. Yang perlu kita lakukan di zaman banjir informasi seperti ini adalah kita jauh lebih bijak dalam memilih mana informasi yang kita perlukan. Yang paling pertama yang bisa saya kasih saran, kita harus sadar kalau tidak ada yang ahli dalam semua hal. Jangan berharap kita bisa menguasai semua skill sekaligus atau kita bisa menjadi semua orang-orang yang kita cintai. Kita mau suara kita bagus, kita mau menjadi orang kaya, punya banyak mobil, kita mau jadi YouTuber terkenal, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang lain pun nggak ada yang bisa semua hal. Kita harus selalu merasa terbelakang dan akhirnya efek dari information fatigue ini bikin kita merasa terbelakang dan akhirnya mau menguasai banyak hal. Padahal sama sekali nggak ada orang yang bisa mengerjakan dan mendapatkan semuanya. Kalaupun toh ternyata ada di negara antah berantah, ini bukan urusan kita sama sekali. Jadi kita harus paham kalau kita punya kekurangan, normal kalau ada suatu hal yang tidak bisa kita dapatkan. Melanjut ke saran berikutnya, yaitu nggak ada orang yang peduli. Ketakutan untuk ketinggalan sesuatu ada di kepala semua orang, termasuk saya dan kamu yang mendengarkan. Kabar baiknya orang lain pun punya banyak urusan yang lebih penting sendiri. Kita selalu merasa insecure dengan wajah kita, misalnya dengan badan kita. Kamu ngerasa gemuk, saya ngerasa kurus. Padahal orang lain nggak ada yang peduli dengan tubuh kita. Masing-masing sibuk dengan rasa kekhawatiran yang ada pada dirinya sendiri. Mereka nggak akan sempat menguji apakah kamu sudah update dengan semua berita hari ini atau belum. Ini semua hanya ada di kepala kita merasa kurang ini itu. Toh kalaupun ada berita yang benar-benar penting, pasti beritanya akan sampai ke kita. Salah satu rasa khawatir kalau kita nggak mengkonsumsi berita setiap detik adalah ada hal darurat yang harus kita tahu sesegera mungkin, padahal perbandingan antara informasi yang penting dan informasi yang darurat tentu tidak sebanding. Pada faktanya, kalau kabar tersebut benar-benar penting dan kita bisa ngelakuin sesuatu untuk itu, beritanya akan sampai ke telinga. Hal simple lain yang bisa kita lakukan tapi kita nggak sadar adalah belajar untuk unfollow seseorang di media sosial. Tidak semua orang yang kita follow sekarang penting untuk kehidupan kita.
Saya pernah bikin catatan, nanti saya akan kasih linknya. Siapa sih yang harus kita follow? Tentu ini bukan list nama A, nama B, tapi misalnya orang-orang yang bikin kamu kesel atau yang bikin kamu stres, kamu nggak harus follow mereka. Bayangin setiap kamu buka feed atau buka timeline, justru kamu makin kesel, makin cemburu sama mereka. Atau contoh lain, orang-orang yang sehari-harinya cuma mempamerkan sesuatu atau terus menawarkan sesuatu untuk dijual. Saya rasa sangat nggak sehat untuk kamu terus dibombardir dengan iklan. Dulu kalau kita nonton TV, kita sering nge-skip kalau ada iklan, kita langsung ganti channel. Atau kita nonton YouTube, kita ganti channel, tapi tanpa sadar sekarang, orang-orang yang kita follow, yang terus ngejual sesuatu, justru kita suka ngelihatnya. Padahal secara perlahan, hal-hal yang dia jual tersebut masuk di kepala kita, akhirnya kita pengen ikut membeli sesuatu, padahal hal tersebut belum tentu kita butuhkan. Nah, untuk ultimate sarannya, untuk menghindari kelelahan informasi ini, cobalah bikin sesuatu. Selama ini, kita harus sadar kalau kita ini cuma konsumen. Orang-orang selalu ngambil keuntungan dari kekuatan konsumsi kita yang luar biasa. Ingat istilah BPJS, biayanya pas-pasan, tapi jiwanya sosialita. Lebih parah lagi kalau kita ini adalah produk. Bukan lagi konsumen, tapi kita ini produk. Orang-orang menjual perhatian kita ke perusahaan-perusahaan untuk keuntungan mereka. Kalau kamu nggak sadar, coba ingat-ingat episode tentang sisi horor sosial media, di mana orang-orang di sosial media ini memang kita pakai sosial medianya gratis, tapi sebenarnya mereka beriklan dan menjual perhatian kita ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan-perusahaan ini mau beriklan di sosial media tersebut. Nah, kalau sadar kita ini konsumen, atau lebih parah lagi ini kita produk, mungkin kita bisa lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi informasi. Balik lagi, cobalah belajar bikin sesuatu, tuangkan pengetahuan atau informasi yang selama ini udah kita serap, udah yang selama ini kita punya, jangan cuma ditumpuk, tapi coba olah dia jadi sebuah karya. Cobalah DIY atau bikin sesuatu sendiri di rumah, do it yourself, coba ngeposting, coba bikin tulisan, coba bikin video, atau coba bikin audio podcast seperti ini. Kita bisa nulis sendiri, atau kita bisa juga bagi tulisan ini ke teman-teman, bisa bikin blog sendiri. Nggak ada zaman yang lebih mudah sampai sejauh ini dibanding zaman sekarang. Kita bisa dengan mudah, dalam hitungan menit, kita udah bisa bikin blog sendiri, kita udah bisa bikin podcast sendiri, kita bisa menuangkan informasi-informasi tersebut. Dibanding kita numpuk semuanya yang entah dia nanti akan hilang atau cuma bikin kita stres, lebih bagus kita tuangkan dia ke sebuah karya. Itu dia, sekarang coba matiin laptop dan handphone kamu, dan coba berpikir tentang apa sebenarnya hal yang penting yang bisa kamu lakukan sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Share teh atau kopi di dunia maya dan dunia nyata. Kamu bisa dengarkan podcast di www.tehataukopi.club dan blog pribadi saya di hilman.space. Jangan lupa selalu benarkan niat, perbaiki sikap, dan luaskan manfaat. Sampai jumpa.